Bab 1689, Si Putih Eria. Semua orang tercengang. Sekarang berada di kamar dagang Xianbao, masa menggunakan kekuatan bintang untuk menyerang. Apa gadis kecil ini sudah gila? Hendo juga kaget, dia langsung menghentikan Stari dan berkata dengan nada gemetar, "Apa yang kamu lakukan?" Stari membelalakkan matanya dan berkata, "Lenyap sana." Hendo sedikit kaget. Di kejauhan, Lisa terus memerhatikan perubahan ekspresi wajah Sander. Pada saat melihat Sander tersenyum, dia langsung menenangkan pikiran dan memberi isyarat dengan tangan kanannya. Tidak lama kemudian, seorang tetua berjubah mewah berjalan mendekati Hendo dan Stari. Melihat tetua ini, semua orang langsung kaget. Karena tetua berjubah mewah ini merupakan salah satu pengurus paviliun Xianbao. Tetua berjubah mewah lari ke arah Hendo dan Stari, lalu tersenyum dengan ramah, "Tuan Hendo, Nona Stari, selamat datang di paviliun Xianbao. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, selanjutnya aku akan menemani kalian, apakah boleh?" Hendo langsung berkata, "Pak, adikku tadi sedikit emosi, maaf." Tetua berjubah mewah tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Hendo langsung menghela napas, dia melihat sekitar dan berkata, "Semuanya, hari ini aku dan adikku datang ke sini ada sedikit urusan yang harus dilakukan. Lain hari, aku akan mengajak kalian berkumpul di peradaban bintang, sampai jumpa." Melihat Hendo pandai membaca kondisi, semua orang langsung menghela napas dan tersenyum. Hendo menarik Stari yang masih marah mengikuti tetua berjubah mewah. Di jalan, Hendo berbisik, "Dek, aku tahu kamu tidak suka dengan mereka, tapi juga jangan bertindak gegabah, hanya akan menimbulkan masalah besar." Stari mendesah dan berkata, "Kamu semakin menghormati mereka, mereka akan semakin keterlaluan." Hendo tersenyum tipis dan berkata, "Meskipun demikian, juga harus menjaga hubungan antar sesama, jangan bertindak terlalu kasar." Stari diam saja. Hendo berbisik, marah. Stari diam saja, ekspresi wajah sangat datar. Hendo berkata, "Sebenarnya, kakak juga merasa mereka sangat menyebalkan, juga tahu tujuan asli mereka, tapi dunia memang seperti ini, segalanya berhubungan dengan keuntungan." Setelah itu, dia memandang Stari dan tersenyum berkata, "Kamu berlatih dengan tenang saja, sisanya biar kakak yang menyelesaikan, yang penting kamu bahagia." Stari mendadak berkata dengan serius, "Kak, aku tahu apa yang kamu katakan itu. Tapi, pernahkah kamu memikirkan satu hal, sekarang peradaban bintang berkembang karena faktor Kak Sander. Jika kita tidak bersikap keras untuk menghadapi orang-orang yang memiliki niat jahat, maka anggota peradaban bintang lain akan mengikuti sikap kita. Mereka akan berkolusi dengan orang luar, menggunakan nama kita, bahkan nama paviliun Xianbao untuk melakukan kejahatan. Sampai saat itu peradaban bintang pasti akan mampus." Hendo mengerutkan keningnya. Stari lanjut berkata, "Kak, masalah seperti ini jangan mundur. Sikap kita harus tegas, harus membiarkan orang lain mengetahui sikap kita, juga anggota sendiri mengetahui sikap kita, jangan ada kata mundur. Sedangkan menyinggung orang lain asalkan kita kuat, tidak perlu takut. Meskipun kita menyinggung mereka, mereka juga tidak akan mencari kita." Hendo memandang Stari dengan muka kaget. Tetua berjubah mewah yang berada di samping juga memandang Stari dengan muka kaget. Stari lanjut berkata, "Jika kita kurang kuat seperti dulu, meskipun kita bersujud, orang lain juga tidak akan menghormati kita. Kita boleh menjalin hubungan, tapi tidak boleh mengandalkan kekuasaan paviliun Xianbao dan Kak Sander. Jika kita ingin menjaga hubungan kita dengan paviliun Xianbao dan Sander tetap baik, cara terbaik adalah tahu diri." Hendo memandang Stari dengan muka kaget dan berkata, "Dek, kamu." Dia sangat kaget,
Karena selama ini adiknya terlihat sangat polos, tak disangka pemikirannya begitu dewasa. Apakah sebelumnya dia hanya berpura-pura? Sialan. Saat berpikir demikian, dia langsung bercucuran keringat dingin. Dalam keluarga besar, ada orang yang suka rendah diri dan menyembunyikan kekuatan. Orang seperti ini biasanya terlihat lemah, tetapi akan menunjukkan watak sejati di saat krisis, bahkan sampai membunuh ayah dan kakaknya. Starry mendadak berkata, "Kak, Paviliun Xianbao dan Sander sudah membantu peradaban bintang, kita harus bagaimana membayar budi ini?" Starry diam saja. Bagaimana cara membalas budi? 10 kehidupan juga tidak bisa membayar lunas. Karena Paviliun Xianbao tidak kekurangan apapun. Hendo tersenyum tipis, bagaimana balas budi? Jual diri juga tidak sanggup membayarnya. Muka Starry mendadak memerah, dia menundukkan kepala dan berkata dengan malu, "Kak, apa-apaan? Aku masih kecil, belum cukup umur untuk menikah, harus lebih besar." Usai berkata, dia berjalan dengan cepat. Hendo kebingungan, apa yang dirinya katakan. Tetua berjubah mewah sedikit tercengang. Sander dan Funi sudah tiba di lantai 9. Lantai 9 dipenuhi restoran, dibagi menjadi 2 area VIP dan area biasa. Sebenarnya, hanya sedikit orang yang tahu ada area ketiga. Area ketiga merupakan posisi terbaik di lantai ini, hanya ada satu ruang pribadi. Ruang pribadi ini selalu kosong dan tidak ada orang yang masuk. Karena ruang pribadi ini disiapkan untuk Stella, meskipun dia tidak pernah datang ke sini. Sander tentu saja dibawa ke ruang pribadi ini. Pengurus restoran ini adalah senior berbadan gemuk. Pada saat melihat Sander dan Funi berjalan masuk, dia kaget setengah mati, tetapi Lisa menggunakan tatapan mata membiarkan dia tenang. Lisa membawa Sander masuk ke dalam ruang pribadi yang disiapkan untuk Stella. Dekorasi ruang pribadi ini berbeda dengan yang di luar. Dekorasi ruang pribadi ini sesuai dengan style Bima Sakti. Di luar ruang pribadi, senior berbadan gemuk itu memandang Lisa. Sebenarnya dia juga takut dengan Lisa. Karena Lisa adalah atasan tertingginya, merupakan sosok yang dia puja. Lisa tidak mengatakan apapun kepada senior berbadan gemuk itu. Dia mengeluarkan 2 buku menu, lalu berjalan ke samping Sander dan Funi. "Tuan muda, ini adalah menu makanan yang ada di Bima Sakti. Anda mau pesan apa?" Setelah itu, dia memberikan buku menu dengan sopan kepada Funi. Sander membuka buku menu dan sedikit kaget, tahu kecap, ayam goreng pedas, ikan asam manis. "Ada." Lisa menganggukkan kepalanya, "Ada." Sander tersenyum dan berkata, "Kalian benar-benar hebat." Usai berkata, dia memandang Funi, "Kamu mau makan apa?" Funi melihat dengan serius, lalu menoleh ke arah Sander, "Kamu sudah pernah coba?" Sander menganggukkan kepalanya, "Sebagian besar pernah makan. Bima Sakti sangat seru dan banyak makanan enak. Aku sangat merindukan tempat itu." Funi menganggukkan kepalanya, dia menutup buku menu lalu memberikannya kepada Lisa, "Pesan semuanya, tapi porsi jangan terlalu banyak." Lisa berkata, "Baik." Dia menerima buku menu dengan 2 tangan, lalu memandang ke arah Sander. Sander tersenyum dan berkata, "Pesan semuanya." Lisa berkata, "Baik." Usai berkata, dia mundur dengan sopan. Di luar, pengurus berbadan gemuk itu melihat Lisa berjalan keluar. Lisa berkata, "Masak semuanya, porsi jangan banyak, kamu lihat baik-baik." "Baik, baik, baik." Pengurus berbadan gemuk itu menganggukkan kepalanya, seolah teringat sesuatu. Dia berkata, "Tetua Lisa, kami menyiapkan 1 ruang pribadi untuk Anda, juga menghidangkan makanan Anda." Lisa memandangnya sekilas dan diam tak berkata. Pengurus berbadan kurus seolah teringat sesuatu,
dia langsung bercucuran keringat dingin dan tidak berani berkata lagi. Dia langsung mundur. Lisa berdiri di depan pintu dengan membungkukkan badannya. Ruang pribadi. Sander menolehkan kepalanya. Dia melihat sebelah kiri ruang pribadi ada jendela kaca yang besar, terlihat langit berbintang yang indah dan jalan surgawi. Sander bertanya, "Nona Funi, apa kamu pernah masuk ke jalan surgawi?" Funi menganggukkan kepalanya, "Pernah." Sander memandangnya, "Boleh cerita?" Funi diam sejenak barulah berkata, "Sosok yang tidak diketahui, hukum yang tidak diketahui, jalan agung yang tidak diketahui." Ekspresi wajahnya sangat serius. Sander diam sejenak dan tersenyum berkata, "Besok aku akan pergi ke sana." Funi menganggukkan kepalanya. Mereka berdua berbincang sejenak, masakan sudah dihidangkan dengan porsi yang kecil. Sander mengangkat sumpitnya dan berkata, "Nona Funi, coba cicip yang ini." Funi melihatnya sekilas, lalu menganggukkan kepala. Dia juga mengambil sumpitnya dan mengambil sepotong ikan asam manis ke dalam mulutnya, kemudian dia mengambil satu potong lagi. Sander tersenyum dan berkata, "Enak." Funi menganggukkan kepalanya. Sander tersenyum dan berkata, "Kamu datang ke sini juga mau melihat ujung jalan surgawi." Funi melihatnya sekilas dan menganggukkan kepalanya. Sander bersandar di kursi, dia menoleh ke arah jalan surgawi, dan senyuman di wajahnya sudah hilang. Funi melihatnya dan berkata, "Kamu bukan sendirian." Sander memandang Funi, Funi menatapnya dan berkata, "Kita sama-sama menghadapi. Jika hidup, sama-sama hidup. Jika mati, sama-sama mati." Sander diam sejenak dan tersenyum, "Kita akan baik-baik saja." Funi menganggukkan kepalanya. Pada saat mereka sedang makan, seorang gadis kecil dengan pakaian aneh berjalan masuk ke pusat pembelanjaan Xianbao. Dia memakai celana jeans bolong, baju kaos berwarna putih sambil menggigit lollipop. Gaya jalannya sangat sombong. Ada sebuah binatang berbulu putih di bahunya, matanya terus melihat sekitar. Gadis kecil itu melihat pusat pembelanjaan yang mewah dan berkata, "Cucuku ini kaya sekali, aku ingin merampas uangnya." Bocah kecil putih itu mengayunkan cakarnya, seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya, "Apa yang kamu katakan benar. Uang dia adalah uang kita. Dia memiliki begitu banyak uang, kita harus bantu menghabiskarinya." Usai berkata, dia memandang bocah berwarna putih, "Nanti pergi ambil pinjaman, kamu yang menempelkan cakarmu. Reputasimu lebih baik dariku, sekarang mereka tidak percaya denganku." Bersambung.